Bayangkan jika hanya dengan merendam benih semalaman dalam satu cairan sederhana, akar bisa tumbuh hingga 3 kali lebih cepat, tanaman jauh lebih kuat, dan hasil panen berpotensi berkali-kali lipat dibanding cara biasa. Yang lebih mengejutkan, rahasia ini sudah lama diketahui para pembibit berpengalaman, tetapi jarang dibicarakan kepada petani dan perkebun rumahan. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton video ini dan tanaman apa yang sedang Anda tanam saat ini. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan rizki, usaha yang lancar, serta dibebaskan dari segala kesulitan dan hutang yang membebani kehidupan. Sebagian besar orang mengira keberhasilan tanaman dimulai dari pupuk yang mahal atau media tanam yang sempurna. Padahal kenyataannya, keberhasilan panen sering ditentukan jauh sebelum benih menyentuh tanah. Kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah menanam benih dalam kondisi masih lemah, masih tidur, dan belum siap menghadapi serangan jamur maupun bakteri yang hidup di dalam tanah. Akibatnya, banyak benih gagal berkecambah, tumbuh lambat, atau mati saat masih menjadi bibit muda. Namun, alam sebenarnya telah menyediakan solusi yang luar biasa melalui pohon dedalu atau willow. Pohon ini memiliki kemampuan unik yang membuat ranting yang patah sekalipun mampu menumbuhkan akar baru hanya dalam waktu singkat. Di balik kemampuan tersebut, terdapat hormon alami yang disebut indole tributyric acid atau IBA, senyawa yang selama ini juga digunakan industri pembibitan sebagai bahan utama hormon perangsang akar komersial. Menariknya, pohon dedalu memproduksi hormon ini secara alami dalam jumlah besar, terutama pada ranting-ranting muda yang masih hijau. Ketika ranting tersebut direndam dalam air selama beberapa hari, senyawa perangsang akar akan larut ke dalam air dan menghasilkan cairan yang dikenal sebagai air dedalu. Cairan inilah yang selama ratusan tahun digunakan para pekebun tradisional untuk mempercepat pembentukan akar tanpa harus membeli produk sintetis yang mahal. Setelah akar mendapatkan dorongan dari air dedalu, masih ada satu masalah besar yang harus dihadapi setiap benih, yaitu ancaman penyakit yang tidak terlihat. Banyak petani mengira bibit mati karena terlalu banyak air atau cuaca yang buruk. Padahal dalam banyak kasus, penyebab utamanya adalah serangan jamur dan patogen tanah yang menyerang benih sejak awal perkecambahan. Disinilah bahan kedua memainkan peran yang sangat penting, yaitu aspirin. Ya, tablet putih yang biasa digunakan untuk sakit kepala ternyata memiliki hubungan yang sangat erat dengan pohon dedalu. Sejarah mencatat bahwa bahan dasar aspirin modern berasal dari senyawa alami yang ditemukan pada kulit pohon dedalu. Ketika aspirin dilarutkan ke dalam air, senyawanya akan berubah menjadi asam salisilat yang mampu mengaktifkan sistem pertahanan alami tanaman. Para ilmuwan menyebut mekanisme ini sebagai Systemic Acquired Resistance atau SAR. Sederhananya, tanaman seolah-olah menerima sinyal peringatan dini sehingga mulai memperkuat dirinya bahkan sebelum penyakit datang menyerang. Dinding sel menjadi lebih kuat, produksi protein pelindung meningkat, dan tanaman menjadi lebih siap menghadapi tekanan lingkungan. Bagi benih yang baru akan tumbuh, kondisi ini sangat berharga karena fase awal kehidupan tanaman merupakan periode paling rentan. Berbagai penelitian pada tanaman pangan dan hortikultura menunjukkan bahwa perlakuan asam salisilat dalam dosis yang tepat dapat membantu menghasilkan bibit yang lebih kokoh, pertumbuhan yang lebih cepat, dan produktivitas yang lebih tinggi saat memasuki masa panen. Inilah alasan mengapa banyak pembibit profesional selalu memperhatikan perlakuan awal benih sebelum ditanam di lahan. Banyak orang tidak menyadari bahwa setiap benih sebenarnya adalah makhluk hidup yang sedang berada dalam kondisi tidur. Di dalam kulit benih terdapat embrio tanaman yang sudah lengkap, tetapi aktivitasnya dihentikan sementara oleh mekanisme alami yang disebut dormansi. Tujuannya adalah agar benih tidak berkecambah pada waktu yang salah. Masalahnya, sebagian benih membutuhkan waktu lama untuk bangun dari kondisi ini. Akibatnya, perkecambahan menjadi tidak seragam, pertumbuhan lambat, dan sebagian benih bahkan gagal tumbuh sama sekali. Disinilah bahan ketiga bekerja dengan sangat menarik, yaitu hidrogen peroksida 3% yang banyak dijual di apotek. Selain dikenal sebagai cairan antiseptik, hidrogen peroksida juga berfungsi sebagai molekul sinyal penting dalam fisiologi tanaman. Saat digunakan dalam larutan encer yang tepat, senyawa ini hampir membantu memecah hambatan dormansi dan mengirim sinyal kepada benih bahwa saatnya mulai tumbuh. Proses metabolisme yang sebelumnya lambat menjadi aktif kembali. Cadangan makanan di dalam benih mulai diubah menjadi energi yang siap digunakan oleh embrio tanaman. Akar pertama atau radikula muncul lebih cepat dan lebih kuat dibanding benih yang hanya direndam air biasa. Selain itu, hidrogen peroksida juga membantu menekan keberadaan mikroorganisme berbahaya yang mungkin menempel pada permukaan benih. Karena itulah, banyak percobaan menunjukkan bahwa benih yang mendapatkan perlakuan hidrogen peroksida dalam dosis yang tepat memiliki tingkat perkecambahan yang lebih tinggi dan waktu tumbuh yang lebih cepat. Inilah alasan mengapa bahan sederhana yang sering dianggap biasa ternyata dapat menjadi pemicu awal bagi lahirnya tanaman yang sehat dan produktif. Secara terpisah, air dedalu, aspirin, dan hidrogen peroksida sudah memberikan manfaat yang sangat besar bagi benih. Namun, hasil yang paling menarik justru muncul ketika ketiganya digunakan bersama dalam satu proses perendaman sebelum tanam. Disinilah banyak pembibit berpengalaman memperoleh keunggulan yang jarang diketahui orang awam. Air dedalu bertugas merangsang pembentukan akar sejak hari pertama.
Aspirin membantu mengaktifkan sistem pertahanan alami tanaman agar lebih siap menghadapi ancaman penyakit. Sementara hidrogen peroksida membangunkan benih dari masa dormansi dan mempercepat aktivitas metabolisme di dalamnya. Ketika ketiga mekanisme ini bekerja secara bersamaan, benih mendapatkan 3 keuntungan sekaligus, yaitu stimulasi akar, perlindungan dini, dan percepatan perkecambahan. Cara membuatnya pun relatif sederhana. Ranting dedalu muda dipotong kecil-kecil, lalu direndam selama 2 hingga 3 hari hingga menghasilkan air berwarna kecoklatan seperti teh. Setelah itu, tidabahkan 1 tablet aspirin biasa tanpa lapisan untuk setiap sekitar 4 liter air dedalu. Kemudian masukkan 1 hingga 2 sendok makan hidrogen peroksida 3% dan aduk perlahan. Larutan inilah yang digunakan untuk merendam benih selama 12 hingga 24 jam sebelum ditanam. Dalam periode singkat tersebut, benih menerima rangkaian sinyal biologis yang membantu mempersiapkan dirinya menghadapi lingkungan tanam. Banyak pekebun melaporkan munculnya akar yang lebih cepat, pertumbuhan awal yang lebih seragam, serta bibit yang tampak lebih kokoh dibanding perlakuan biasa. Banyak petani hanya fokus pada apa yang diberikan setelah tanaman tumbuh, seperti pupuk, pestisida, atau perawatan rutin. Padahal, fondasi keberhasilan panen sering ditentukan pada beberapa hari pertama kehidupan tanaman. Ketika benih berhasil membentuk akar yang besar lebih awal, tanaman memperoleh keuntungan yang sangat besar sepanjang siklus hidupnya. Sistem akar yang luas mampu menjangkau lebih banyak air dan unsur hara di dalam tanah. Akibatnya, pertumbuhan batang menjadi lebih cepat, jumlah daun meningkat, dan proses fotosintesis berlangsung lebih optimal. Tanaman yang sehat sejak awal juga tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk memperbaiki kerusakan akibat penyakit atau stres lingkungan. Seluruh energi dapat difokuskan untuk pertumbuhan dan pembentukan bunga maupun buah. Inilah alasan mengapa bibit yang kuat sering menghasilkan tanaman yang lebih produktif dibanding bibit yang tumbuh lambat sejak awal. 3 bahan sederhana ini bekerja pada tahapan yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Air dedalu membantu membangun fondasi akar yang kuat. Aspirin memperkuat pertahanan alami tanaman. Hidrogen peroksida mempercepat kebangkitan dan aktivitas metabolisme benih. Kombinasi ketiganya menciptakan kondisi ideal bagi tanaman untuk memulai kehidupannya dengan keunggulan yang sulit dikejar oleh tanaman lain. Bukan karena sihir, bukan karena bahan mahal, melainkan karena memanfaatkan mekanisme biologis alami yang memang sudah disediakan oleh alam. Itulah sebabnya, banyak pembibit berpengalaman selalu memberi perhatian khusus pada perlakuan benih sebelum masa tanam dimulai. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan berbagai rahasia berkebun, pertanian, dan teknik meningkatkan hasil panen lainnya. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau sesama petani agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Dari sebuah ranting dedalu yang patah, kita belajar bahwa kekuatan terbesar seringkali tersembunyi pada hal-hal sederhana yang jarang diperhatikan. Dalam berkebun maupun kehidupan, awal yang kuat akan menentukan hasil yang lebih baik di masa depan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk musim tanam Anda berikutnya. Saya doakan tanaman Anda tumbuh subur, panen melimpah, dan rezeki semakin berkah dari hari ke hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.